Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifuddin Ubaidillah, mahasiswa IAIN Tulungagung dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teks laporan hasil observasi kelas 10 Bahasa Indonesia. Sebelumnya pada jenjang SMP pasti kalian juga sudah mempelajari teks laporan hasil observasi ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajarinya kembali dan kita akan memperdalaminya kembali. Pengertian dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pengertian dari teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisikan laporan yang ditulis berdasarkan hasil pengamatan atau hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi lahir dari adanya pengamatan atau observasi. Tanpa adanya pengamatan atau observasi tidak akan ada yang namanya teks laporan hasil observasi. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama yaitu bersifat objektif. Bersifat objektif yaitu merupakan kejadian yang nyata sesuai dengan apa yang terjadi berdasarkan fakta yang ditemukan saat pengamatan. Itu termasuk ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga yaitu tidak mengandung hal yang berupa dugaan. Jadi teks laporan hasil observasi itu bersifat fakta, bersifat objektif, berisikan fakta-fakta yang ada, tidak mengandung dugaan-dugaan yang tidak diketahui kebenarannya. Kemudian fungsi dari teks laporan hasil observasi yaitu sebagai alat pendokumentasian terhadap suatu objek atau kegiatan. Bisa suatu objek di sini maksudnya seperti hewan, tumbuhan. Kalau kegiatan seperti kegiatan hari kemerdekaan, kegiatan kerja bakti, dan kegiatan yang lain-lainnya. Itu sebagai pendokumentasian terhadap suatu objek atau kegiatan, yaitu fungsi dari teks laporan hasil observasi. Kemudian kita ke struktur laporan hasil observasi. Di sini ada 3 struktur teks laporan hasil observasi, yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Dari ketiga struktur ini tidak boleh urutannya itu diubah-ubah. Yang pertama itu harus pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, kemudian deskripsi manfaat. Untuk pernyataan umum sendiri berisikan pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Berisikan hal umum mengenai objek yang akan dikaji. Nah, biasanya itu di dalam pernyataan umum itu ada kalimat definisi. Kalimat definisi itu merupakan kalimat yang menjelaskan sesuatu dengan menggunakan konjungsi adalah, ialah, yakni, yaitu, merupakan, dan lain-lain. Kemudian di dalam pernyataan umum sendiri ada pengklasifikasian atau pengelompokan yang ada dasarnya. Jadi pada pernyataan umum itu nanti ada pengklasifikasian sesuai dengan dasar yang ada. Seperti pada contoh berikut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Para wali songo membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit dari Jawa Timur, wayang wong dari Jawa Tengah, dan wayang golek dari Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Nah, pada contoh tersebut berisikan hal umum mengenai objek yang akan dikaji. Ada kalimat definisi dan menggunakan konjungsi. Konjungsi yang digunakan yaitu adalah, wayang adalah seni pertunjukan. Nah, kemudian adanya pengklasifikasian. Pengklasifikasiannya di sini ada 3, yaitu wayang kulit dari Jawa Timur, wayang wong dari Jawa Tengah, dan wayang golek dari Jawa Barat. Pengklasifikasiannya berdasarkan ada dasarnya, disesuaikan dengan penggunaan pada bahan wayang. Itu merupakan pernyataan umum, contoh dan isi-isi dari pernyataan umum dalam struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian lanjut kepada deskripsi bagian.
Nah, dalam deskripsi bagian, berisikan penjelasan detail mengenai objek dan bagian-bagiannya. Pada pernyataan umum tadi hanya berisikan pandangan atau gambaran umum. Nah, pada deskripsi bagian ini lebih mendetail dalam penjelasannya. Deskripsi bagian yang baik disajikan mengikuti aturan dalam pengklasifikasian. Nah, pengklasifikasian tadi sesuai dengan urutannya, maka deskripsi bagian yang baik itu mengikuti aturan. Kemudian berupa kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan secara jelas tentang ciri-ciri atau objek yang dijelaskan. Pada deskripsi bagian ini, penjelasannya lebih mendetail lagi, tidak seperti pada pernyataan umum yang hanya pernyataan umum biasa. Contohnya, rumah itu dibangun dengan bahan-bahan yang terpilih. Di sini mendeskripsikan bahwa rumah itu bangunannya merupakan bangunan dengan bahan-bahan yang terpilih. Yang kedua yaitu burung itu memiliki warna yang indah. Nah, di sini objeknya yaitu burung. Menjelaskan bahwa burung itu memiliki warna merah yang indah. Itu merupakan deskripsi bagian pada struktur teks laporan hasil observasi. Kemudian deskripsi manfaat. Kalau tadi ada pernyataan umum yang mengenai hal-hal umum dari objek, terus deskripsi bagian mengenai deskripsi lebih lanjut pada objek. Nah, pada deskripsi manfaat ini berisikan penjelasan mengenai manfaat objek yang diamati dari berbagai sudut pandang. Contohnya, semua jenis wayang merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, pada kalimat pertama ini menjelaskan manfaat wayang dari berbagai sudut pandang, dari media pendidikan, dari media informasi, dan media hiburan. Nah, dari media pendidikan sendiri, karena isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Dari media informasi, ada penjelasan mengenai program pemerintah misalnya. Dan yang dari media hiburan, yang menjadi hiburan bagi warga walaupun sekarang memang sudah jarang terlihat adanya wayang. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya dengan baik, dapat mempelajarinya, dapat menerima pembelajaran ini dengan baik, tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.